Baik, sekarang kita kembali ke tema awal. Tema awal ini Bang Tani tadinya kan punya kandang di sini dan ayam bila dibuka akan lepas bebas begitu saja. Itu sebetulnya baik-baik saja, cuman bagi Bang Tani yang jadinya kurang baik karena waktunya jadi lebih banyak untuk mengembalikan mereka dalam kandang dan membersihkan sisa kotoran yang berserakan di mana-mana. Karena Tani sudah siapkan area bermainnya, tempat bertelur juga supaya nanti tidak sembarangan. Bang Tani juga sudah siapkan di pojokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, hari ini Bang Tani akan kabarkan bahwa ini proses pembuatan tempat bermain bagi ayam white leghorn akhirnya sudah selesai. Kenapa sih Bang Tani buat seperti ini? Nanti Bang Tani akan ceritakan sambil jalan. Jadi kemarin kita sudah buatkan sebelumnya tentang video pembangunannya. Berapa hari ya kemarin Bang Tani perlu waktu untuk membangun, dan tim kemarin sekitar 3 hari, 2,5 hari untuk membangun ini. Karena ini ada maksud khusus untuk kedepannya supaya ayam bisa bermain lebih bebas. Karena yang Bang Tani anut prinsipnya adalah bila ayam bisa bermain bebas, dia akan lebih bebas stres. Bebas stres artinya imunnya naik. Imunnya naik artinya tidak mudah sakit. Tidak mudah sakit artinya produktivitasnya lebih baik, lebih tinggi. Dan pemiliknya juga nggak repot kan ngobatin macam-macam. Yuk, kita ikutin terus ya video ini. Yuk, kita masuk dulu ke dalam tempat area bermain ini. Nah, sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn dan tentang ini lingkungan kandangnya. Dengan klik tombol subscribe, like, komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan ini Bang Tani juga ingin mengucapkan terima kasih bagi pemirsa Tani di Kota dimanapun yang sudah belanja telur tetas ayam white leghorn dari Tani di Kota. Semoga semuanya berhasil menetas sesuai dengan diharapkan, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan bila telur itu sudah sampai di tangan pemirsa. Satu hal yang Bang Tani ingat, ada beberapa pemirsa Tani di Kota, rekan-rekan sahabat-sahabat Bang Tani seperti Bang Jimmy di Manado. Itu terima kasih sekali apresiasinya bagi Bang Tani. Beliau itu sudah beli telur beberapa kali dan sampai bahkan ada memberikan ke Bang Tani kelebihan pembayaran yang tidak perlu dikembalikan katanya. Masya Allah, ini terima kasih sekali Bang Jimmy. Itu suatu bentuk support kata Bang Jimmy supaya Bang Tani lebih semangat untuk bikin kontennya. Terima kasih Bang Jimmy. Ini benar-benar suatu yang Bang Tani, bukan nilai nominalnya tapi bentuk dukungan yang Bang Tani sampai menyentuh Bang Tani ini ke dalam hati. Bang Tani mudah-mudahan jadi akan lebih semangat gara-gara ada support dari teman-teman sekalian seperti itu. Terima kasih. Yang kedua, Bang Tani juga terima kasih kepada beberapa pemirsa, terutama kemarin ada terakhir beberapa hari yang lalu ada Pak Gunawan dan rekannya. Beliau itu sampai jauh-jauh datang dari Bekasi ke tempat Bang Tani, itu jaraknya lumayan jauh loh itu. Beliau ingin melihat proses ternak ayam white leghorn di Tani di Kota. Kemudian juga beliau membeli telur, beliau sendiri langsung merasakan bagaimana masuk ke dalam kandang yang ternyata memang kandangnya seperti ini, seperti apa adanya, seperti pemirsa lihat di sini nggak bau. Dan kemudian beliau juga menyaksikan di situ bahwa ayam white leghornnya bertelur 100%,
pada saat hari itu Pak Gunawan datang dan kemudian beliau ambil telurnya dan beliau sendiri merasakan dan beliau berdiskusi tentang ayam white leghorn. Hal-hal seperti ini juga membuat Bang Tani menjadi lebih semangat untuk berbagi kepada teman-teman, karena dari kesungguhannya Pak Gunawan datang itu suatu hal yang perlu diapresiasi. Beliau bercerita bahwa beliau itu pengen memulai usaha ternak. Tadinya mau dari entok, kemudian lihat konten dan jatuhlah ke tani di kota. Kemudian beliau belajar, berniat untuk belajar mengenai ternak ayam white leghorn. Kita berbagi ilmu. Bang Tani juga belum ahlinya, belum banyak ilmunya, tapi Bang Tani share sedikit apa yang Bang Tani tahu. Dari situ juga membuat Bang Tani jadi lebih semangat untuk membuat konten. Baik, sekarang kita kembali ke tema awal. Tema awal ini Bang Tani tadinya kan punya kandang di sini dan ayam bila dibuka akan lepas bebas begitu saja. Itu sebetulnya baik-baik saja, cuman bagi Bang Tani yang jadinya kurang baik karena waktunya jadi lebih banyak untuk mengembalikan mereka dalam kandang dan membersihkan sisa kotoran yang berserakan di mana-mana, kadang-kadang di teras halaman rumah dan di garasi. Wah, itu jadi bikin pekerjaan baru. Makanya Bang Tani buatkan arena bermain dan dibatasi. Itulah maksud dari pagar pembatas yang kemarin Bang Tani buat. Supaya mereka juga mendapatkan keinginannya, mereka bebas bermain di luar, karena ayam white leghorn itu adalah tipe penjelajah. Dia explorer. Dia lebih senang untuk mengeksplorasi lingkungannya. Jadi kita biarkan nalurinya tersalurkan supaya dia memang lebih rileks ya, lebih enjoy dalam hidupnya. Akhirnya akan membuat dia lebih senang, lebih happy, imunnya naik, tidak mudah sakit. Inilah yang dilakukan. Dari situ nanti Bang Tani sudah siapkan arena bermainnya, tempat bertelur juga supaya nanti tidak sembarangan. Bang Tani juga sudah siapkan di pojokan. Itu sengaja Bang Tani sisakan satu telur yang sebetulnya mereka bertelurnya masih di dalam kandang, tapi Bang Tani sengaja tinggalkan di situ sebagai pancingan supaya siapa tahu mereka nanti kalau bertelur di luar mereka sudah tahu tujuannya kemana. Lebih baik ke situ daripada nanti Bang Tani nyari-nyari nggak tahu di mana telurnya kan. Kita langsung berikan tempat dan kita ajarkan bahwa di sini ada telur. Mudah-mudahan mereka mau bertelur. Itu salah satu cara yang Bang Tani tahu untuk memancing supaya mereka tahu bertelur kemana. Dalam melepas ayam-ayam ini ada manajemennya, karena di sini ada 2 jago utama, jadi 2 jago indukan. Jangan sampai mereka dilepas bersamaan dan bertemu, bertatap muka. Itu nanti bisa fatal akibatnya. Mereka bertatap muka yang di dalam batas saja bisa seperti mau berkelahi kan, mau berantem. Itu kalau mereka ayam sampai bertemu itu salah satu bisa terluka, nanti wah bisa fatal akibatnya. Salah satu nanti bisa sakit dan tidak produktif, tidak bisa mengawini lagi. Jadi sekarang Bang Tani akan keluarkan ini ayam-ayam di dalamnya, tapi Bang Jago ini tidak keluar. Bagaimana caranya? Yuk kita buat caranya. Bang Tani akan coba lepaskan satu-satu. Oke, kita buat mereka keluar satu persatu. Ada kejepit. Ayo, keluar. Nah, inilah caranya mengeluarkan mereka satu persatu selagi Bang Jago ada di sana. Kita buat pintu ini yang terbuka. Oke, tinggal satu yang masih di dalam, kayaknya dekat-dekat Bang Jago, kayaknya nanti aja deh. Karena tuh lihat, Bang Jago begitu agresif. Jadi sebetulnya ada beberapa kecenderungan dari jantannya ayam white leghorn. Mereka memang cenderung agresif. Itu salah satu sifatnya dari white leghorn. Jadi memang agresif sekali si ayam jantannya. Tapi kalau ayam betinanya, apalagi yang sudah bertelur, mereka lebih jinak. Nah, makanya dari agresifnya ini jangan sampai mereka bertemu. Nanti yang kecil itu, saya pernah buatkan konten tentang yang kecil yang dulu kakinya pengkor. Itu walaupun kecil-kecil seperti itu, karena itu kebetulan jantan dua-duanya, mereka juga mulai belajar bertarung itu. Makanya tidak Bang Tani lepaskan jago dewasa dengan jago dewasa. Masih ingat ayam yang dulu, ayam kecil yang kakinya ngangkang, yang pengkor, ada kontennya. Jadi waktu itu ada kesalahan fatal dari Bang Tani, yang ada telur yang tidak berhasil menetas, sama ada ayam yang berhasil menetas tapi kakinya jadinya pengkor. Nah, ini sekarang update-nya. Mereka berarti sudah usia 1 bulan.
dan mereka adalah jantan semua. Ini dua ayam ini kalau dibiarkan bersama, walaupun kecil masih bersama, mereka mulai belajar berantem itu kadang-kadang bertarung. Walaupun masih kecil, nah, itulah tipikalnya ayam white leghorn kecil. Tapi kalau dari kecil bersama-sama, biasanya mereka berkelahinya, bertarungnya tidak sampai membahayakan, hanya bermain saja. Beda dengan ayam yang sudah kawin, yang sudah besar dan bertemu besar. Itu mereka akan menunjukkan dominasinya kepada koloninya. Siapa yang punya otorisasi di tempat itu akan bahaya. Itu pertarungan hidup dan mati itu bisa-bisa. Jadi salah satu bisa terluka parah. Sebaiknya kita cegah, jangan sampai mereka berkumpul bersama. Nah, beginilah suasana ayam-ayam yang dilepas. Mereka begitu menikmati makan variasi yang ada di sekitarnya, dan kadang-kadang mereka juga di luar itu butuh kerikil. Ayam itu kadang-kadang butuh kerikil untuk membantu pencernaan mereka. Mereka kalau dilepas gini juga kadang-kadang mencari benda-benda keras dan padat, tujuannya membantu pencernaan mereka, karena mereka kan nggak punya gigi. Jadi nanti kerikil itu yang menjadi gigi di dalam lambung mereka. Nah, inilah yang Bang Tani pelajari, ternyata berbeda. Ayam-ayam petelur yang dilepaskan seperti ini bebas dengan ayam telur yang dikurung. Mereka memang konsentrasi produksi, dikurung supaya tidak bergerak kemana-mana. Hanya bedanya dengan ayam-ayam dikurung tadi, mereka diperlakukan sebagai mesin produksi telur. Jadi mereka dipaksa bertelur setiap hari. Itu jadi kita tidak menghewankan atau membiarkan mereka melakukan nalurinya, melepaskan nalurinya sebagai makhluk hidup yang biasa hidup di lapangan, di lingkungan, di alam. Itu biasanya memang cenderung lebih rentan, lebih mudah stres. Makanan berubah sedikit, mereka stres. Nah, itu, dan biasanya umur produksinya juga lebih pendek. Bang Tani ingin mencoba bereksperimen bagaimana caranya memperpanjang umur produksi ayam-ayam ini. Nah, itulah salah satunya dengan cara dilepas. Dan dari beberapa jurnal yang Bang Tani baca juga, ayam-ayam yang dilepas seperti ini, nutrisi dalam telurnya, atau kalau nanti jadi pedaging, nutrisi dalam dagingnya itu lebih baik, karena mereka memiliki lebih banyak nutrisi yang dimakan oleh mereka. Itu jadi lebih beraneka ragam. Dan yang lebih Bang Tani suka adalah semuanya adalah alami, jadi tidak berefek buruk bagi ayam tersebut dan bagi pengkonsumsinya kelak. Itu yang salah satu prinsip yang Bang Tani ingin terapkan di peternakan tani di kota. Walaupun mereka sudah dibiarkan lepas bebas, mereka juga punya naluri untuk tetap kembali ke salangnya. Itu seperti yang kita lihat, sudah mulai ada ayam yang mau bertelur dan mereka ngantri untuk datang ke tempatnya. Walaupun kita sudah sediakan tempat baru, tetap mereka ingin kembali ke tempatnya untuk bertelur, karena ya mungkin mereka sudah merasa nyaman di situ dan menganggap inilah tempat bertelurnya. Ya, jadi situ sudah mulai ada 2 ayam yang mungkin akan bertelur pagi ini. Tuh, satu sudah dalam posisinya, yang satu masih ngantri. Kita lihat. Tapi dulu Bang Tani juga pernah tuh buatkan 2 tarangan di sebelahnya, dan ternyata satunya tetap tidak terpakai. Maunya ya tetap di situ, itu tempat yang diantri itu. Jadi Bang Tani ambil saja tarangannya, karena mereka memang kalau sudah suka di satu tempat itu ya mereka akan cenderung ke situ. Jadi jangan sampai dihilangkan tempat itu, nanti malah akan repot. Kalau kita rubah atau pindahkan, nanti mereka akan mencari tempat yang baru yang kita nggak tahu tempatnya di mana, akan repot nanti. Itulah prinsip untuk melepaskan mereka. Tetap kita biarkan tempat bertelurnya tetap terbuka supaya kembali. Jangan sampai mereka dilepaskan sembarangan, tempat bertelurnya tidak kita persiapkan. Nanti repotnya kita akan mencari telur, karena nggak tahu di mana. Baik, demikian konten kita hari ini. Semoga konten kali ini bisa memberikan manfaat dan inspirasi. Nanti apabila ada pertanyaan, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam white leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani di bawah. Misalnya pengen datang ke Tani di Kota, silahkan gunakan tadi komunikasi langsung dengan Bang Tani. Nanti Bang Tani sediakan waktunya, memang bila ada kesempatan, kemudian Bang Tani juga akan share lognya.
Kemudian akhirnya bila yang ingin membeli produk-produk tani di kota, Bang Tani juga sediakan Tokopedia. Jadi linknya ada di bawah. Akhirnya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil sehingga hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video tani di kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.